Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2022. Sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami membaca dan mempelajari akan firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat, Roh Kudus-Mu kiranya hadir dan mengurapi kami, agar kami dapat memahami, mengerti, dan menghidupkan pelajaran firman yang kami akan dengarkan. Terpujilah nama Tuhan, ampuni kami dan berkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini yaitu orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, saudara-saudaraku, bila mana kita membaca di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, ada berapa ayat di sana yang perlu kita lihat dan kita pelajari di sana, di mana yang pertama di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 dan ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi memang saudara dan saya sebagai orang yang berdosa, oleh karena dosa sehingga suatu saat kita akan meninggal atau kita akan mati. Namun bila mana kita percaya kepada kebangkitan daripada Yesus, maka kita juga akan menerima akan kebangkitan bila mana Yesus datang kali yang kedua. Di dalam ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi tentunya kita sebagai manusia, ya, kita tidak dapat menyelamatkan akan anak kita. Kita juga tidak dapat menyelamatkan akan suami atau istri. Kita juga tidak dapat menyelamatkan akan ayah kita atau orang tua kita. Tetapi siapa yang berdosa, dia yang harus menanggung akan akibat daripada dosa itu. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang tidak dapat membunuh tubuh, yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh akan jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia atau kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Alkitab dengan jelas bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, saudara-saudaraku, kehidupan di dunia ini sudah terinfeksi oleh dosa, sehingga tidak ada yang bisa hidup abadi. Kematian adalah konsekuensi dari kejahatan atau dosa. Dosa masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang,
dan dosa itu sudah menjalar kepada semua orang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, keadaan ini memberikan akan arti yang pertama bahwa manusia dan binatang sama-sama mati. Keduanya menuju satu tempat yang sama, kembali kepada debu. Kematian fisik seseorang menyiratkan penghentian keberadaannya sebagai jiwa yang hidup. Di dalam Yeskiel pasal 18 ayat 4 dan 20 yang tadi kita sudah baca, menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa itu sendiri yang harus mati. Nah, semua manusia adalah orang berdosa, sehingga semua berada di bawah proses penundaan dan kematian yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Alkitab mengajarkan bahwa konsep Alkitab ini meniadakan akan gagasan populer tentang kebakaan alami jiwa yang dianggap benar oleh sebagian orang. Jiwa itu abadi dan hidup di alam lain setelah kematian, maka kita tidak benar-benar mati sebenarnya. Nah, Alkitab memberikan berbeda dengan apa tanggapan daripada manusia, bahwa jiwa bukanlah tempat tubuh yang berimigrasi ke sorga atau ke api penyucian atau bahkan ke neraka. Solusi dari Alkitab adalah memang kebangkitan terakhir dari mereka yang mati di dalam Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, walaupun kita akan mati, tetapi kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus telah bangkit. Nah, oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya walaupun kita sebagai manusia berdosa, konsekuensi daripada kejahatan atau dosa adalah kematian. Tetapi Yesus menawarkan akan hidup kekal. Hidup kekal kepada umat-umat Tuhan, kepada saudara dan saya yang percaya kepada kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita, khususnya di hari ini melalui pelajaran sekolah sahabat kita di sore hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Amin.